Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Ya, nah di materi ini kamu bisa mendengarkan curhatan sahabat-sahabat kita yang mengirimkan DM ke Instagram. Dan kamu tenang aja, setiap curhatan yang saya pilih itu pasti berkualitas dan bahkan bisa loh mewakili kisah kamu yang bisa jadi mirip sama kisah mereka. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung dengerin aja. Santaikan diri kamu, buat diri kamu nyaman, dan pasang telinga kamu. Siapa tahu kisah ini kamu banget. Yuk. Teman-teman, coba deh kamu jujur. Pernah gak sih kamu ngerasa sebagai seorang anak yang hadir di tengah-tengah keluarga, tapi entah kenapa kamu suka ngerasa seperti sendiri? Ini loh yang dialami oleh sahabat Pagar Kehidupan yang baru saja mengirimkan DM kepada saya, dan ini sangat menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aryan Surya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya adalah KA. Saya ini adalah seorang sahabat Pagar Kehidupan yang seringkali mendengarkan Pagar Kehidupan dan seringkali menangis sendirian. Bukan apa-apa, Mas. Saya adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Saya adalah anak perempuan yang selama ini hidup tapi merasa seperti tidak hidup. Orang tua saya adalah orang tua yang bisa dibilang cukup keras. Saya sudah berusaha menjadi seperti apa yang mereka mau, tapi mereka tidak pernah puas dengan apa yang saya kerjakan. Salah gak sih, Mas, kalau saya pernah merasa sendiri? Salah gak sih, Mas, kalau saya itu merasa putus asa dan merasa kadang-kadang ingin sekali pergi dari hidup saya? Karena saya sudah lelah menghadapi ini semua. Saya merasa dalam hidup ini sudah tidak ada lagi yang sayang kepada saya. Saya merasa diri saya itu sangat tidak ada apa-apanya. Orang tua saya selalu membanding-bandingkan saya dengan kakak saya. Bahkan diri saya hingga detik ini, sebaik apapun prestasi saya, mereka tidak pernah mengakui saya. Saya harus melakukan apa, Mas? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, coba deh pikirkan baik-baik. Kamu pernah gak sih di posisi seperti sahabat kita yang bernama KA ini? Coba katakan kepada saya, apakah kamu yang menonton video ini sedang dalam kondisi yang sepertinya sedih ya? Sedihnya itu bukan karena masalah kamu berat, tapi karena kamu capek. Iya, karena kamu lelah menghadapi sebuah perasaan tuh yang sama terus. Kamu capek menghadapi perilaku orang di sekitar kamu yang mereka tuh kayaknya membuat kamu tuh gak ada nilainya dalam hidup ini. Pengen ya curhat, pengen ngobrol, tapi gak tahu mau ngobrol sama siapa. Apakah itu yang kamu alami? Gini teman-teman, yuk kita lihat diri kita baik-baik. Kadang-kadang memang benar, kita ngerasa capek, kita ngerasa lelah, karena gak ada satupun mungkin orang yang bisa mengerti kamu. Tapi coba lihat dirimu deh. Sekarang coba lihat dirimu sendiri baik-baik. Ngerasa gak sih kalau diri kamu itu berharga? Ngerasa gak sih kalau diri kamu tuh kuat? Ngerasa gak sih kalau kamu tuh sebenarnya luar biasa hebat? Cuman sayangnya tidak ada satu orang pun yang sampai detik ini mau mengatakan itu ke depan wajah kamu. Apakah kamu pikir
dengan semua cobaan yang kamu alami hingga detik ini, kamu masih bisa berdiri tegap, itu kamu manusia yang biasa aja. Apakah kamu pikir dengan segala halangan yang kamu rasakan selama ini, dengan tangisan yang kamu alami selama ini, kamu masih mau menanti jawaban-jawaban ke dalam hidup kamu? Dan kamu merasa bahwa itu biasa aja? Tidak. Coba lihat baik-baik. Lihat baik-baik dirimu sendiri. Sekarang coba deh, angkat tangan kanan kamu dan taruh di atas dadamu sendiri. Kemudian kamu rasakan bahwa diri kamu ini sebenarnya sabar. Diri kamu ini sebenarnya luar biasa tegar, dan kamu itu hebat. Sekarang ayo, anggap saja saya ini ada di samping kamu. Anggap saja kamu adalah sahabat baik yang datang kepada saya dan saya berkata begini, yuk, sekarang kamu jadi sahabat saya. Setiap hari kamu mendengarkan suara saya, menonton video saya. Ayo, kamu adalah sahabat saya, dan saya ingin menolong kamu dengan video-video saya. Maju lagi yuk. Maju lagi. Kamu itu hebat. Kamu itu tegar. Kita tidak perlu menyerah dengan keadaan, betul gak? Dan kita tidak perlu merasa bahwa kita butuh orang lain untuk memuji kita. Karena pada dasarnya, sadar gak sih? Gak akan pernah ada semua orang itu bisa menyukai kita. Malah kadang-kadang kita sendiri capek ya. Capek menunggu orang yang sesuai dengan harapan kita. Sekarang pertanyaannya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan diri kamu kayak begini terus? Mau sampai kapan kamu menunggu orang-orang itu untuk hadir di depan mata kamu dan mereka berperilaku seperti yang kamu harapkan? Mau sampai kapan? Kalau diri kamu seperti itu, sadar gak? Kamu menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu. Sadar gak? Kalau kamu seperti itu, kamu sadar gak sih bahwa diri kamu itu ngabis-ngabisin suatu hal yang namanya kehebatan. Kamu tuh hebat, cuman diri kamu kurang percaya diri. Yuk, maju bersama saya. Anggap saja saya di samping kamu, pegang tangan saya. Kemudian kita maju bareng. Tonton video saya satu persatu ya. Ambil setiap pelajaran dari video-video saya. Itu cuman buat kamu. Dan kamu maju ya bersama saya. Jadi orang baru yang lebih baik. Kamu bisa dan kamu akan selalu bisa. Itu keyakinan saya buat kamu. Maju terus ya. Maju terus. Oke teman-teman, kalau tadi kita udah berbicara tentang suatu hal yang sepertinya, maaf ya, agak membuat kamu jadi ingin meneteskan air mata. Kisah dari sahabat pagar kehidupan kita yang pertama tadi bisa dibilang seru banget karena benar-benar mewakili sepertinya kisah yang sedang atau pernah kamu alami. Nah sekarang masih berbicara tentang manusia yang membenci. Kalau tadi yang pertama sahabat pagar kehidupan yang bernama atau berinisial KA, dia mengalami suatu hal di mana dia hidup tapi ngerasa nggak ada yang sayang sama dia. Bagaimana dengan kisah yang kedua? Kisah yang kedua ini sebenarnya bukanlah kisah yang bisa dibilang menyenangkan. Karena saya mengambil sebuah topik dari sahabat pagar kehidupan yang sebenarnya dia cinta sama saya. Dia suka sama saya,
Tapi dia menunjukkan suka atau cintanya bukan dengan kata-kata yang manis atau positif, tapi justru sebaliknya. Dia adalah orang yang menjadi haters bagi saya, meledek-ledek saya, dan terkesan membenci saya, padahal saya yakin dia itu cinta banget sama saya. Nih, bunyi emailnya seperti ini. Dengerin baik-baik. Email ini dikirimkan oleh seseorang yang bernama Rizky. Saya tidak tahu Rizky ini nama samaran dia, fake account dia, ya kan? Atau benar-benar nama asli dia. Bunyi emailnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Sudahlah kamu, tutup saja akun YouTube kamu. Dasar mentor palsu. Waduh. Teman-teman, mungkin kalau kamu tidak terbiasa menghadapi orang yang membenci kamu, diri kamu masih menggunakan mental yang sama seperti mental orang kebanyakan di mana tidak siap dibenci. Ketika kamu membaca tulisan seperti ini, diri kamu akan sakitnya bukan main, bahkan cenderung merasa, maaf ya, kamu ingin membalas dendam dengan orang yang mengirimkan perkataan itu kepada kamu. Betul gak? Tapi coba deh, sekarang kita berusaha untuk berpikir bijaksana. Karena siapa tahu masalah ini pernah terjadi dengan kamu atau sedang terjadi dengan kamu juga, dan kamu bingung harus melakukan apa kepada seseorang yang biasa disebut atau dijuluki haters. Gini teman-teman, orang yang membenci kita itu sebenarnya adalah orang yang mencintai kita, cuman caranya berbeda. Saya ulangi, dengerin baik-baik ya. Orang yang membenci kita, memfitnah kita, itu sebenarnya mereka atau dia adalah orang yang mencintai kita, fanatik kepada kita, tapi beda ekspresi atau beda cara. Teman-teman, kalian tahu nggak? Si Rizky ini sudah hampir 1 tahun lebih, kurang lebih ya, saya nggak menghitung, dia melakukan hal itu rutin kepada saya. Rutin! Kalau dia melakukan itu rutin kepada saya, berarti dia ini mengikuti saya terus. Iya kan? Karena kalau orang benar-benar benci kepada saya, dia akan mengeluarkan kalimat negatif sekali abis itu pergi. Nah, si Rizky ini tidak. Dia mengucapkan begitu terus setiap kali ada orang yang posting tentang video saya. Ya, ada salah satu sahabat saya di salah satu fanpage selalu dengan sukacita mengepost video-video saya. Setiap kali dia ngepost video saya, dia langsung mengucapkan kata-kata kebencian. Terus rutin. Dari situ artinya apa? Dari situ artinya dia itu cinta pada saya. Dia mengikuti saya, teman-teman. Iya kan? Masuk akal nggak? Dia mengikuti saya, dia follow saya, dia bahkan memperhatikan gerak-gerik saya karena dia cinta. Kalau orang benci, tidak akan seperti itu. Setuju gak? Nah, sekarang coba, pernah gak sih kamu di posisi saya, dimana kamu gak salah apa-apa, atau mungkin ngelakuin kesalahan tapi kamu gak sadar, dan kamu kayaknya difitnah sama orang tersebut, dibenci sama orang tersebut, sampai kamu pun bingung dan heran, saya ini harus apa, mas? Pernah seperti itu? Kalau kamu pernah, yuk sekarang kita ambil langkah-langkah bijaksana. Nomor 1, kita bersyukur dulu yuk. Loh mas, kok Mas Aryan ini difitnah, dibenci sama orang, malah bersyukur tuh gimana? Kalau kata orang Jawa tuh piye? Jawabannya sederhana. Kenapa saya harus membenci orang, sementara saya pun gak kenal dia? Dia memang berkata-kata yang mohon maaf tidak baik, bahkan cenderung busuk kepada saya secara rutin. Tapi apakah saya harus sama seperti dia? Apakah saya harus sama levelnya dengan orang seperti dia? Oh tidak. Justru saya bersyukur, karena dengan ada orang seperti dia, ibarat kata makanan, dia itu jadi cabe. Jadi membuat makanan kehidupan saya jadi terasa gurih.
Sadar gak sih kalau makanan itu agak pedes, rasanya tuh jadi lebih sedap ya dibandingkan makanan itu tidak pedes sama sekali. Betul gak? Nah, itulah hidup. Kadang-kadang orang-orang yang memberikan kepahitan atau sifat mereka membuat kita jengkel, itu sebenarnya kita perlu, teman-teman. Iya, kita perlu. Karena kalau nggak ada dia, bisa jadi kita jadi orang tuh terlalu jumawa, terlalu sombong, lupa bahwa kita ini masih menginjak tanah, masih hidup di dunia, lupa. Dengan ada orang seperti Rizky bagi saya menyadari bahwa oh iya, orang seperti dia ini bagaikan polisi tidur bagi saya. Gak boleh saya menjadi orang rasa sempurna. Saya harus melatih diri saya bagaimana menghadapi orang yang membenci saya. Oh iya, saya harus ingat kepada Yang Maha Kuasa. Oh iya, saya harus terus mendoakan dia. Oh iya, saya harus terus sabar. Tanpa adanya orang seperti dia, bisa jadi saya akan lupa mendoakan orang. Betul nggak? Iya kan? Coba sekarang lihat hidup kamu. Ada nggak orang yang membenci kamu? Ada nggak orang yang seperti Rizky bagi saya dalam hidup kamu? Kalau ada, bersyukur. Justru orang-orang seperti dia itu yang bisa membuat hidup kamu jadi lebih baik, cuman kamu nggak sadar. Kamu lagi ada masalah nih, entah dengan mantan suami, mantan istri, atau mungkin mantan teman, atau dalam pekerjaan karena kamu ditusuk dari belakang sama rekan kerja. Itu yang membuat kamu jadi ingin kembali kepada Yang Maha Kuasa kan? Betul nggak? Kalau nggak ada masalah, kayaknya kamu lupa diri deh, mohon maaf. Kalau nggak ada masalah, kayaknya kamu itu jadi orang kok pengennya berada di posisi yang saya adalah segalanya gitu loh. Aku adalah segalanya. Begitu kamu kena masalah, kamu langsung kerasa bahwa oh iya, ternyata di atas langit masih ada langit. Harusnya bersyukur. Ya tapi nggak enak, Mas. Emang nggak enak, tapi kita butuh. Kalau nggak ada orang seperti dia, hidup kita nggak akan senikmat sekarang. Saya garis bawahi ya, tolong kamu lihat hidupmu sendiri deh. Sekarang saya ingin kamu lihat hidupmu sendiri. Bener nggak kalau tidak ada orang yang membenci kamu, ya kan, ngebully kamu di masa lalu, hidup kamu tuh nggak akan seberkembang sekarang loh. Diri kamu tuh tidak akan sedewasa sekarang loh. Bahkan bisa dibilang, perkembangan hidup seseorang itu justru karena orang-orang yang membenci dia, bukan hanya mencintai dia. Jadi kalau begitu, yuk bersyukur. Kita doakan terus orang yang membenci kita, dan kita berkata bahwa ya, saya butuh dia. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Tuhan, saya diberikan orang yang seperti dia. Dia mencintai saya, tapi caranya berbeda. Dan saya bersyukur diberi kesempatan untuk melihat dan mengenal orang seperti dia. Berikanlah dia hidayah ke jalan yang benar, berikanlah dia kebahagiaan, dan berikanlah saya pula kesabaran dan kebahagiaan. Karena saya butuh orang seperti dia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke? Jadi mulai sekarang kalau kamu lagi dibenci orang, udah tahu menghadapinya seperti apa. Jelas ya? Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita udah ngebahas sampai detik ini 2 topik yang kayaknya emas banget dan daging banget ya. Seru ya? Ya, seru. Inilah kenapa video tipe seperti ini di masa lalu digemari sahabat pagar kehidupan, sama seperti kamu. Nah sekarang saya masih ada satu pembahasan lagi nih. Satu pembahasan lagi yang bisa jadi sama menariknya seperti topik kita yang tadi. Kali ini topik ini bukan dialami oleh sahabat pagar kehidupan, tapi saya benar-benar mengambil sebuah topik yang sedang dialami oleh teman saya sendiri. Gini teman-teman, jadi teman saya ini dia tinggal di luar negeri, dan dia ngerasa bingung teman-teman. Anggap saja teman saya ini si F, namanya memang menggunakan F, tapi ya kita sebut nama depannya saja hurufnya F. Si F ini tinggal di negeri yang relatif pergaulannya lebih bebas daripada di sini. Dan kamu pernah gak sih mengalami, atau diri kamu nih yang lagi di luar negeri gitu ya, pasti pernah mengalami sebuah hal yang disebut dengan kultur shock. Kultur shock itu jadi kamu ngerasa kayak, kok kayaknya saya gak nyaman ya mas dengan kultur yang ada di sini.
kok saya rasanya kurang bisa beradaptasi ya Mas dengan kultur yang ada di sini. Nah, itu dia. Saya akan memberikan kamu semacam petunjuk bagaimana ceritanya kalau kamu menghadapi sebuah situasi baik dalam keluarga ataupun dalam negara yang bukan Indonesia, di mana kamu harus hidup dengan lingkungan yang kulturnya itu tidak kamu banget. Sama seperti teman saya si F tadi. Kalau si F tadi teman saya, dia itu mendadak menjadi orang yang mohon maaf terbawa ke dalam pergaulan bebas. Dulu ketika di Indonesia dia adalah orang yang baik, orang yang lurus. Begitu dia tinggal di luar negeri, dia terbawa ke pergaulan bebas. Nah, bagaimana cara kamu beradaptasi dengan kultur yang berbeda, entah itu dalam pernikahan atau dalam sebuah keadaan seperti si F tadi, beda negara. Teman-teman, kalian tahu nggak peribahasa yang berbunyi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Tahu ya? Dan kalian tahu nggak apa sih makna dalam dari peribahasa itu? Betul, makna dalam dari peribahasa itu sebenarnya bagus banget. Kamu harus menjadi orang yang menghormati kultur di mana kamu berada. Sama seperti teman saya tadi. Mas, terus kalau saya menghormati kultur yang berbeda dengan saya, apakah saya harus menjadi orang yang sama seperti mereka? Misal, kamu tinggal pada sebuah kultur yang memang terbiasa minum minuman keras, sementara kamu tidak suka. Apakah saya harus terbiasa juga Mas minum minuman keras untuk menghormati mereka? Nah itu dia. Itu yang tidak pernah dibahas orang. Kalau saya sebagai sahabat kamu disuruh ngasih nasihat untuk hal ini, saya akan berkata begini. Kalau kamu ingin menghargai sebuah kultur, tetaplah menjadi kamu, tetaplah menjadi dirimu, jangan berubah menjadi orang lain. Saya ulangi ya. Kalau kamu ingin menghargai kultur orang lain, keluarga lain, lingkungan lain, caranya tetaplah menjadi kamu, tetaplah menjadi dirimu, jangan berubah menjadi orang lain. Titik. Loh Mas, tapi saya kan pengen menghormati mereka. Boleh dong saya menjadi orang lain demi saya bisa menghormati mereka. Toleran kan Mas, toleran. Gini ya, menjadi toleransi itu bukan berarti merubah jati diri. Saya ulangi, menjadi toleransi itu bukan berarti merubah jati diri. Toleransi itu artinya kamu membiarkan orang itu dengan kepentingannya sendiri, kamu pun membiarkan dirimu dengan kepentinganmu sendiri. Itu toleran. Jadi kalau kayak teman saya tadi, dia itu menjadi orang terbawa arus. Dan ada juga orang lain di sekitar saya, dia baru nikah. Ini kayaknya kamu nih. Baru nikah, dia bingung menghadapi kultur dari istrinya. Keluarga istrinya itu kulturnya berbeda dengan kultur keluarga dia. Dia bingung, Mas, saya harus ngapain nih Mas? Jawaban saya tetap jadi dirimu, tapi jangan mengusik kultur mereka. Apa yang membuat kamu jadi tidak nyaman dari kultur mereka, tidak usah dilakukan. Tapi jangan juga menghujat, jangan juga meledek, jangan juga menghina. Itu namanya toleran. Ya, jadi kalau kamu sekarang baru nikah, atau baru masuk kantor, baru masuk kerja, baru kuliah, atau mungkin tinggal di negara orang, butuh adaptasi kultur baru, caranya adalah seperti itu. Toleran. Toleran itu adalah apa? Betul sekali. Kamu tetap menjadi kamu, tetap menjadi dirimu, jangan berubah, tapi jangan juga merubah orang lain. Hargai mereka dengan kepentingan mereka, dan hargai dirimu dengan kepentinganmu. Itu namanya toleran. Ya, jelas? Itu penting banget. Nah teman-teman, untuk kali ini video curhatannya saya cukup sampai di sini. Cuma sebentar. Saya minta tolong deh. Saya pengen kamu tulis di bagian komentar, bagaimana kesan kamu terhadap video ini. Dari setiap cerita yang saya bahas tadi, mana yang benar-benar kamu banget? Silahkan kamu klik jempol ke atasnya. Dan tolong ya,
tolong bagikan link video ini juga kepada orang lain karena bisa jadi kisah-kisah tadi benar-benar pas buat mereka sama seperti kamu. Oke? Semoga apa yang saya bagikan ini membantu dan bisa menolong hidup kamu ke arah yang lebih baik ya. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.